Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak pantun pada dikit. Jalan-jalan ke peninjauan, sampai di sana hila petang. Kemalaman. Yang dek de jawab salam, caknya banyak utang. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati sahibul hajah, Ibu siapa tadi Pak? Kasnipa dan Bapak Ansori. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kami hormati Ketua BKMT, kemudian ibu-ibu majelis taklim. Yang dek pacak nak sebutkan satu persatu Bu, karena banyak nian. Kabarnya tadi ada 10 ekor belum dari lewah dusun. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, dek tahu pacak kami sebutkan satu persatu. Insya Allah yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam tetap tercurah kepada Nabi yang katanya dek pernah makan jagung tapi namanya tetap agung. Nabi yang dek pernah main futsal tapi namanya tetap terkenal. Siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad punya semboyan. Apa semboyan Nabi Muhammad? Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, demi tegaknya kalimatul haqqi, la ilaha illallah. Tapi beda dengan budak-budak zaman now menahi. Apa semboyan budak-budak zaman now menahi? Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, demi tegaknya cintaku padamu duhai sayang. Dia cukup anak-anak zaman now, umak-umak zaman now milu pula. Maka dia heran Bu, zaman menahi banyak umak-umak zaman now itu lapacak main TikTok kan, joget sini dan sana, tarik sis semongko. Uji jema istilah menahi. Aman uji jema bahasa dusun kami, uji ugok kami pini, now itu artinya belulok sama bahasa dusun bindu. Kolang kaling. Jadi kapan dikenal belulok, jema nak ngecakkan belulok empai tu hundai batang itu bapak ibu gatal. Makanya anak-anak zaman now, ibu-ibu zaman now itu zamannya gatal. Anak-anak gatal, ibu-ibu gatal. Tapi insya Allah yang hadir di sini calon bidadari surga kalian. Emak-emak zaman now di daerah ulaan situ dong. Aman sini aman. Ngecek di balak daripada aku keledek tahu balik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur nih kepada Allah, dikumpulkan Allah di sini. Man ahabba ayyabsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimahu. Apa tujuan kita berkumpul di sini? Yang pertama tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu, yaitu silaturahmi. Puji Nabi, siapa yang kepingin dipanjangkan umurnya, rizkinya dilancarkan, ditambah terus, maka hendaklah dia senantiasa neman-neman nyambung tali silaturahmi. Kata Ibu Ketua BKMT hari Pak Ustadz, kami kianlah berapa kali ngadakan pertemuan seperti ini, ruahan ini. Bagus, karena ngapa Bapak Ibu? Itulah menjalin silaturahmi di antara diri. Yang mungkin belum kenal dengan Ustadz, laju kenal. Kalau nak sedikit perkenalan Bapak Ibu, aku ni cukup muda umurnya. Setiap aku sudah ceramah di daerah lain itu, ada kian ibu-ibu minta bisik-bisik Pak Ustadz, jadi dia minta nomor WA. Jadi itu ngapa? Ada anak gadis di rumah tuh, kalau kan cocok. Ku jawab Bu,
minta maaf nian Bu, bukannya dek ndak ngapa lada di rumah Pak Ustadz. Jadi kalau perkenalan Bapak Ibu, istri baru satu, aman baru satu tuh ada niat dulu saya. Dia ada salah itu. Al-Quran nerangkan, apa kata Quran? Nikahilah perempuan itu 1, 2, 3, 4. Jadi mah itu Pak perintah Al-Quran. Bapak ibu-ibu ni lainnya, kapan nganing hadis itu, kapan nganing ayat itu, mulai bala ini rugat nengok lakinya. Lakinya jelas. Apa kata lakinya? Dalam Quran jelas Bu, ngatakan bahwa dihi boleh beristri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma garis bawahi mampu apa tidak, itu yang perlu digaris bawahi. Pacak berlaku adil lah dek deh. Itu yang digaris bawahi. Tapi kalau ibu-ibu di sini ngatakan, dek jadi Pak bini 2, dek jadi bini 3, mana dalil yang ngatakan dek jadi bini 2? Al-Quran ngatakan nikahilah perempuan 1, 2, 3, 4. Yang benar mana? Ya Allah, ibu-ibu itu cuma pacak berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku tahu ya Allah bahwa dalam Al-Quran itu ada dalil yang mengatakan jadi bebini 1, bebini 2, bebini 3, bebini 4. Tapi aku minta tolong nian ya Allah, menpacak ya Allah, hala termasuk lakiku. Itulah yang kita harapkan ibu-ibu, berdoa kepada Allah. Kalau ibu mengatakan dek jadi Pak bini 2, 3, maka ibu nyalahi aturan Al-Quran, nyalahi hukum Al-Quran. Bapak-bapak juga mikir, boleh nyengir tapi mikir Pak. Kalau bini sikok kian dek sanggup, hala cuka-cuka, nak 2 ikok, 3 ikok, 4 ikok. Makanya kata Quran ditambahi ujungnya, jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka hala cuka-cuka nak bini 2, bini 3, bini 4. Istri pertama makan bakso, yang kedua makan bakso, yang ketiga makan bakso, yang keempat tak tahu nak makan lontong. Harus sama. Itulah makanya sulit. Aman aku tidak ada kepikiran nak nambah Pak. Sara, sikok lagi sara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ruahan ini apa tujuannya? Dihi sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan itu, dalam tiap tahun itu Ibu, ada 12 bulan. Setahun itu ada 12 bulan. Dan setiap di antara 12 bulan itu ada sikok nyelip bulan yang paling mulia. Bulan apa dia itu? Jelalah bulan suci Ramadan. Kata Nabi Muhammad, kalaulah manusia ini tahu bahwa pada bulan Ramadan itu ada kemuliaan yang sangat besar, maka otomatis manusia itu nak minta setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Ngapa demikian Pak? Ngapa demikian Bu? Karena cuman di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh di luar Ramadan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Ngaji Bu. Yasin terdiri dari 2 huruf. Berapa pahala yang kita dapat? 1 huruf sama dengan 10 kebaikan, 2 huruf sama dengan 20 kebaikan. Di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Yasin yang kita baca 2 huruf berubah menjadi 40. Makanya kapan tegah bulan puasa, pacak dikatakan lemah nian iman jeme. Aman di bulan puasa ibu-ibu masih galak nonton sinetron, masih galak ngupat, masih galak duduk di panca, ngaji dek endak ibu-ibu. Lemah iman dihi Bu. Karena ngapa? Kesempatan dihi berlatih, kesempatan dihi memperbaiki diri di bulan puasa inilah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul?
kalau jemu yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu banyak keistimewaan yang pacak didapat. Karena apa? Dalam bulan suci Ramadan itulah ada namanya malam Lailatul Qadar. Dihi bersedekah Pak. Siapa yang ngenjok jemu di bulan suci Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti jemu yang sedang puasa itu. Jadi kapan bulan puasa galak-galak ngenjok jemu pembukaan, pahalanya bukan main besar. Itu bulan suci Ramadan. Sebentar lagi akan datang menghampiri dihi. Dia lagi yang pacak kita lakukan Bu di bulan suci Ramadan ini, tingkatkan kualitas sembahyang dihi. Kalau selama ini dihi belum galak ke masjid, masih sungkan ke masjid, sembahyang kadang dekde, kapan dihi nak berubah kalau bukan di bulan suci Ramadan ini? Tingkatkan kualitas ibadah dihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu lah terkarung. Apa Bu? 4 ikut syarat ibu-ibu pacak masuk dalam surga. 1. Sembahyang 5 waktu. Puasa dihi di sini ngatik jema kafir, ngatik jema Bali, ngatik jema Buddha, ngatik jema Kristen, Islam kali dihi Pak Bu di sini. Syarat ibu masuk ke dalam surga 1 kata Rasul, sembahyang 5 waktu. Lah dilakukan Bu. Yang kedua, nah jelalah empai nak datang ini tamu dihi yang agung. Dia perempuan yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, perempuan yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Jadi ibu-ibu, kalaulah pacak menjaga kehormatan dirinya. Dan yang keempat, apa kata Rasul? Taat kepada suaminya. 4 ikut ini kami gawikan Bu, masuk surga. Sembayang lah sembayang, puasa lah puasa. Laki dek ngatik di rumah, menjaga kehormatan diri pacak, dek menerima tamu-tamu lain. Okey. Yang terakhir, taat kepada suami. Tadi Bu, tuan rumah pesan aku, ujinya Pak Ustaz aman ceramah tu banyak-banyak kajian tentang rumah tangga payu. Aku lupa di tuan rumah tu lah. Dia nimpang aku. Kalau ibu-ibu nak masuk surga, lakukan keempat ini Pak Bu. Apa? Banyak jemaah yang mampu sembahyang 5 waktu, okey. Puasa di bulan Ramadan ngatik halangan. Nah yang ketiga macam ngapa? Belum tentu pacak jaga kehormatan diri. Acaknya kakak ni dia kebalik lagi. Hasa nak lemak buka WA tu. Nak boleh kontak. Kapan dia nak no caknya. Ini juga kak. Chat lah ibu tadi. Kakak dah ngatik di rumah, kalau kan jadi kamu bahayau kak. Dia nak selingkuh ibu itu. Na'udzubillah kalau ada ibu seperti itu. Ibu yang pacak jaga kehormatannya dijamin masuk surga. Dan yang keempat Bu, dia Bu, ibu yang paling beruntung yaitu ibu yang pacak taat kepada lakinya. Kalau surga kami ini, surga aku nih Pak, jantan-jantan di sini, di mana? Di bawah telapak keting maknya. Umat surga kami, tapi ibu-ibu yang hadir di sini, lakinya dia yang pacak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Di zaman Nabi ada cerita dikit Pak. Jadi bercerita, ada betina, uji lakinya, dek, aku ada pesan kok ngan. Pedia kak pesannya, sikok dek. Katakanlah kak, pedia kak, kakak nak berangkat perang dek. Zaman itu kan perang biasa. Kakak nak berangkat perang dek. Kakak cuma mau pesan sikok kian. Dia nak muluk-muluk kakak ni. Dia macam-macam ada sikok kian. Dia pesan halanian ngan terima tamu dek. Halanian ngan buka lawang jadi buka lawang dek. Pokoknya pesan kakak sikok. Aman ada jemaah bertamu ke rumah. Dia ngajungkan ngan pergi. Halah. Bab kakak minta ngan mantap-mantap kian di rumah. Baca puji bini. Berangkat perang labu laki tadi. Lama perang ni. Entah apa-apaan pun dia pakai pedang lama pokoknya perang tadi. Dek balik-balik. Tiba-tiba ada tamu yang datang. Tok tok tok. Assalamualaikum.
Bukanya lah ada bibi yang ditinggal laki di rumah. Lawang. Waalaikumsalam. Oi, mamang para rumah. Ngapa, Mang? Anu, ada kabar. Pedi ya kabar, Mang. Apa umak ngan ini dang bidapan. Jengoklah kudai. Ngan kan anaknya. Dijawablah oleh betina tadi, oleh bibi tadi. Mang, minta maaf nian, Mang. Sampaikan dengan umakku, keluargaku. Aku dek tahu nak besuk dia. Ngapa? Karena lakiku berpesan, halang ngeluah rumah dah, halalah hindai rumah sebelum dia balik dari perang. Okey, dia mamangnya. Ku sampaikan ke umakan. Baliklah mamang tadi. Mak mana kabar? Uji dia di rumah. Pacak anakku sini mana? Belum datang. Minta maaf nian, Bu. Uji anak kamu tidak tahu datang. Karena ngapa? Pesan lakinya halang ngeluah rumah, pesan lakinya halang kemana-mana sebelum dia balik. Okey, memang itu dimaklumi. Pada hari yang selanjutnya ternyata apa? Mang, jengok lagi anaknya. Ngapa? Umaknya tambah parah. Kalau dek mak, dia tengan. Negara-negara nak mati. Jengok kuda je lah, jengok kuda dek mak. Berangkatlah pula Bu, mamang tadi ke rumah yang bibi tadi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa, Mang? Ada kabar. Ngapa? Umak ngani tambah dek sehat nian. Lah sakaratul maut. Lah nak mati nian, lah di ujung nyawa ni. Tengoklah kuda je lah, baliklah kuda. Kesian ninaknya. Ngan kan anaknya. Mang, bukan aku dek hendak. Minta maaf nian aku tu, Mang. Sampaikan kepada keluargaku, aku dek tahu nak jenguk umakku. Ngapa? Karena lakiku berpesan, halang luah rumah sebelum dia balik perang. Baliklah mamang tadi. Dalam di pertengahan perjalanan, melaporlah mamang tadi, Bu. Uji anak kamu dia dek tahu balik ke rumah, dek tahu jenguk umaknya. Ngapa? Pesan lakinya halangnya kemana-mana sebelum dia balik. Dimaklumi jemu. Nah, pas hari selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mamang tadi ditugaskan pula jengok kuda ya anaknya. Ngapa? Dia lah ninggal rumahnya, lah di pemakaman ada telah nak dikuburkan. Kalau dia nak tegat untuk yang terakhir kalinya, jadilah nginak dia dituhunkan dikuburkan rumah si betina tadi. Dijengoklah si betina tadi. Apa yang terjadi? Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang. Ngapa? Ada kabar apa dia? Bi, ibung lah laju. Menahi badai di kuburan. Lah nak nukut ke mayat ni, balik jengoklah kuda, kesian. Rumah kamu dewe, mana dia lah tinggal kamu di tengan. Dijawablah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mang, tolong sampaikan ke jemu di kuburan itu. Aku dek tahu nian. Dek tahu nian, ngapa? Uji lakiku halang keluar rumah sebelum aku balik perang. Aman aja di dusun dihik, ay berdempang baru. Betina seperti itu. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Dek dan yang dijengoknya dari ibung tadi. Umaknya pun lah nak dimasukkan ke dalam kuburan. Masih ada jengok itulah, laju ditimbun jemeng. Laju. Nah, lah sudah dikubur segala macam. Balik lakinya. Mak mana pas lakinya balik, mamang yang tukang nyampaikan tadi aman jadi kesal. Mak mana budak ini umak ninggal lagi dia pernah jengok segala macam dia pernah jengok. Ngadulah Bapak Ibu jantan ini tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, aku nak melapor. Dia laporan. Si anu umaknya demam dek jengoknya. Si anu umaknya lah sakaratul maut dek pula dia jengoknya. Sampai umaknya mati nak dimasukkan ke dalam kuburan, dia masih dek nak jengoknya. Ngapa je Nabi? Dia dek jengoknya. Durhaka dia kepada umaknya. Ngapa je Nabi? Kok alasannya Nabi? Dia alasannya karena uji bibi itu dia mengatakan kalau lakinya belum balik halangan keluar rumah kudai. Dijawablah oleh Nabi Muhammad SAW. Nak pacak dia kamu dia Nabi? Dialah calon penghuni surga. Umatnya yang lah meninggal tadi, yang lah dimasukkan ke dalam kubur tadi, diampuni segala dosa-dosanya. Karena apa? Karena ketaatan dia dengan suaminya. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu terkhusus, kalau ibu-ibu di sini taat dengan laki, pajak ngapuskan dosa umak-umak ibu-ibu dulu. Saking dihi harus taat dengan laki. Muliakan apa namanya itu suami dihi.
Taat ini dia ada ibu-ibu zaman now je tadi. Dia jeng buat kopi dikit mulai berutok. Laki apa nama itu balik ndai begawi. Nakok kelsuat pecukai pelonya. Buka tudung apa kena ingatik pedia-pedia. Nasi belum kelupuan pula nyetekannya rupanya belum masak nasi. Zaman menahi. Atau ada pula bini model menahi. Lesu lakinya balik. Pedia golai hal yang rasa naik. Kina dalam tudung bola. Kemarin ada makan pedia-pedia yang ada tu. Kalau yang protes. Parkir di tanah ni. Kuasa halal dilakukan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui kapan itulah cerita singkat tadi Bu, artinya apa dia? Cerminan bagi diri. Di bulan puasa ini ibu nak dapatkan pahala yang besar, taati suami. Nak dapatkan pahala banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersedekah. Kalau bukan bulan puasa ini, kapan dihi? Dia tujuan dihi melatih awak dihi di bulan puasa ibu bapa supaya lepas bulan puasa kala setelah Idul Fitri kala dihi kembali ke rutinitas biasa. Pada rutinitas biasa itulah dihi lah terbiasa gawi-gawi dihi di bulan puasa. Puji Nabi, di saat Nabi Muhammad naik ke pucuk mimbar, tiba-tiba Nabi Muhammad mengucapkan amin. Amin, jadi Nabi Muhammad ngatik angin, ngatik hujan, ngatik badai. Tiba-tiba bertanya seorang sahabat, Muhammad, ngapa ngan pas naik mimbar mengucapkan amin? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Nak baca ngan Nabi Muhammad. Pada saat aku naik pucuk mimbar, datang malaikat Jibril mendoakan, celakalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan lewat, setelah Ramadan pergi, dia kembali lagi seperti biasanya, ngaji dan tidak lagi, sembahyang melaju seperti semula. Di bulan puasa dia ada salah-salah. Dia salah-salah. Aman terawihan alan dulu, mentang sejadah paling depan sekali. Dia salah-salah semangatnya. Tapi yang dihikina ini selesai bulan Ramadan kelebu. Mak mana nian dihi yang sebenarnya nak nginak ke jemu. Rajin di bulan suci Ramadan wajar. Memang gawi dihian. Tapi setelah bulan Ramadan pergi kele, itulah yang harus diperhatikan. Sembayang dihitata lagi. Karena apa? Sembayang paling penting. Aku sampaikan sedikit tentang sembayang. Ibadah lain dengan sembayang Bapak Ibu. Banyak ibadah-ibadah dalam Islam ini. Mulai dari kita syahadat, termasuk rukun Islam, solat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Tapi di antara 5 rukun Islam ini, sembahyang yang berbeda. Ngapa berbeda Bapak Ibu? Naik haji itu wajib hukumnya memang. Tapi garis bawahi, bagi yang mampu. Berduit, satu syaratnya. Yang kedua, fisik. Berduit semeliar duit mama itu, janggut itu semeliar duitnya. Cuma dia bedak-bedak, terjahangap, hubo, bidapan, dia tahu. Gugur. Semeliar duit atau kebalik. Nah, awaknya bukal, seterek, besar tinggi, sispek, gagah, buntu negahe. Kecil. Am bahasa dusun bidu buntu negahe, buntu nian hati itu. Kecil, dek tahu dia nak naik haji, gugur kewajiban dia naik haji. Jadi naik haji itu manis tatoa bagi siapa yang mampu. Mampu di sini dia ada simpanan duit inian, dari hasil jeripaya inian itu. Bukan ngutang ke bank naik haji kecil. Naik haji boleh ngutang. Artinya apa dia? Dek mampu. Ngapa dikatakan dia mampu? Boleh ngutang. Menunggu nian. Mogalah aku katakan, kalau diri nak nuju tempat, uji Nabi, tujulah 3 tempat ini. Pertama, jalan-jalan ke taman bunga jadi boleh deh. Jadi
Jadi tapi manfaat dia dianjurkan Nabi. Jalan-jalan ke mana? Misalkan ke air terjun, monggo silakan. Tapi dia dianjurkan Nabi Muhammad. Jadi dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berfoto-foto, selfie, cekrek di taman bunga. Ibu-ibu. Uji Nabi, kapan kamu nak ngancap tempat? 3 tempat ini. Yang 3 tempat ini kapan kamu ancap? Pahala yang besar bukan main. Di mana? Mekah. Kedua, Madinah, Masjid Nabawi. Mekah, Masjidil Haram. Ketiga, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ancaplah ketiga tempat ini, boleh pahala besar. Ngapa sebab? Kapan sembahyang di Masjidil Haram, naik haji di Mekah itu sekali sembahyang boleh pahala 100.000 dibandingkan dengan masjid-masjid lain. Sembahyang di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 10.000 dibandingkan di masjid lain. Sembahyang di Masjidil Aqsa sama dengan 500.000 sembahyang di masjid lain. Masalah naik haji, uji jemaah itu Pak, Bu, yang perlu kamu ketahui, jemaah pintar kalah dari jemaah calak. Jemaah calak kalah dari jemaah bernasib. Mugalah ibu bapak tidur di pucuk duit no. Tidur di pucuk duit, ibung itu. Kapan kinain duit? Ribuan kali, mana baca, nak naik haji. Artinya apa dia? Mugalah harta dihi banyak, aman dihi belum bernasib. Dia tahu berangkat ke Mekah situ. Intai kalau katamu. Gugur kewajiban rukun Islam haji. Ini dikait dengan sembahyang tadi, Pak. Zakat, sedekah. Nah, berzakat. Menjok jemaah. Harta ngatik. Buntu nengkah ke tadi. Balik ke buntu terus. Mak mana nak berzakat? Gugur kewajiban zakat. Ini dia maksakan ni anak berzakat. Makan di sara. Fakir miskin. Aman di Indonesia digabung. Fakir miskin. Padahal terpisah itu Pak Bu. Fakir. Miskin. Aman di hidup fakir miskin. Kepada para fakir miskin, silakan datang ke rumah. Misal di kampungnya di jemaah Indonesia, padahal pisah itu fakir titik, miskin titik. Apa itu fakir? Fakir itu Bu, aman kamu nak baca, jemaah yang ada yang dia ngijakan untuk awaknya di web pas nian, bukan main. Ngepresnya, nakok boleh 300 seminggu, habis ucun beli bekas, beli sembako segala macam. Nakok boleh 300.000 boleh. Ijakannya pula untuk makan dia, habis pasnya. Itu fakir namanya. Apa miskin? Miskin itu jemaah yang makan sahih ini besok berkintang lagi. Apa dia berkintang tahu majo? Itu miskin. Beda, kalah campur. Fakir, miskin. Hasil dia we. Ibu-ibu di sini ada yang fakir atau miskin? Jadi kapan ngenjok zakat, nak tepat sasaran. Ini dia. Ibu-ibu sama menahi banyaknya, terutama di daerah Uluan situ. Ngapa? Pak Ustad, minta tolong Pak Ustad. Oi, usul dengan Pak Ustad. Aku ni kalau pacak boleh zakat, ngapa? Oi, aku ni janda Pak Ustad. Ngalaskan janda Pak Bu. Kan janda tu biasanya dinjok ya zakat. Ujinya. Jadi janda itu dialaskan nian. Mulai detik ini aku sampaikan, haram hukumnya berzakat dengan janda. Janda berduit. Ngaku janda cuman tangan kiri tangan kanan nah. Emas sesuku 2 suku. Sesuku emas 5,5 menahi 5.500.000 sampai 6 juta. Engkau nak ngemes, aku janda Pak Ustaz, jauh laku emas banyak. Kecil sasaran ini berzakat. Dia sasaran ini berzakat tadi, fakir miskin tadi. Cakahi jemaah-jemaah di bawah kolong jembatan di mana nasaranya. Kapan dia nuntut sahih ini sarabutan besok dia pajo. Itu yang harus di. Nah, mak mana kapan masalah ibadah zakat ini gugur.
pacak gugur Bapak Ibu. Pacak gugur. Puasa yang sebentar lagi akan dilakukan ini, pacak dihidade puasa. Cuma bidaman. Ibu maaf halangan dia jadi. Sapar. Cuma bepergian jauh. Boleh dia puasa. Tapi dengan catatan diganti. Adalah uak-uak tua nah, lambau tanah. Bida pandai bedak-bedak. 2 hari 3 hari capah wah itu. Dikundang je pula ke rumah sakit. Nah, dikundang je ke rumah sakit. Masuk rumah sakit, rupanya tambah hari terus. Apa dia terjadi? Tambah lesu wah itu lodok laju lah. Dek tahu lagi nya no, lah capah di ranjang rumah sakit itu. Sebelah kiri impus banyak 1 2 3 4, sebelah kanan oksigen tak cucuk di mana-mana selang itu. Cuman masih pacak jawab, wah ini nih, masih pacak jawab, wah, apa kabar wah? Sehat? Jelas-jelas dia malah tercapah, masih dikata sehat. Jadi tercapahlah wah itu di rumah sakit. Mak mana wah? Cuma yang tercapah tadi. Jadi dia tinggal sembahyang. Dek jadi. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu, Diki tidak boleh ninggalkan sembahyang selagi sadar. Selagi sadar. Wah, mak mana keadaan kamu wak di rumah sakit? Mak inilah jiwa itu. Masih jawab, walaupun dimpuslah di mana-mana. Mak mana cara dia sembahyang? Makanya dalam konteks fikih kata ulama cukup bersihkan pada tidoh wak itu, awaknya bersih, pada tidohnya bersih, agak tinggikan ganjal dengan bantal. Dia perlu wuduk, dia perlu segala macam. Bayangkan pada saat itu dia sembahyang. No. Ngangkat tangan dia tahu nih, cuma bayang dia baca. Allahu Akbar. Suara lebih dapat. Bergerak dia tahu, lain pusan kali. Sami Allah. Allah Akbar. Ujung-ujungnya innalillahi wa inna ilaihi mati wak tadi. Masih sembahyang. Beda dengan yang lainnya. Seperti puasa tadi yang aku sampaikan, Dihi boleh mengkodok atau wayah fidyah. Jemaah yang sakit boleh dia puasa. Ngapa sebab? Karena pacak diganti, tapi ibadah solat lain dengan ibadah lainnya. Kapan jemaah tua dia sembahyang, dia puasa, ditanyai, "Wak, ngapa kamu dia puasa, Wak?" "Oh, dia tahu nian puasa lagi. Wak ni lah sekarat nian, lah dia mana nawak, Wak ni." Kapan dia makan pedih, nian pusung ni asa kena mati lah jiwa itu. Boleh dia puasa? Boleh. Tapi ganti. Tegak pula wak itu 2 bulan yang akan datang selepas puasa. Wak, mak mana kabar wak? Ya Allah, wak tambah dek mak, belum baca nang ngodok, rupanya tambah deman. Bidaman tadi. Belum baca nang ngodok, belum baca nang. Kalau mak itu wak bayar fidyah. Ya Allah, jiwa tadi. Dek tahu nian Pak Ustad nak bayar fidyah ngapa? Aku kayak makan di sare, berhijrah wak sare nian singkirnya aku dek tahu Pak Ustad nak bayar fidyah. Mak mana? Gugur kewajiban dia bayar puasa. Ngapa? Nak bayar fidyah penyakitan, nak bayar kodok dia penyakitan, nak bayar fidyah buntu negara. Gugur. Aman sembayang ngatik alasan. Jadi Pak Bu, aku minta nian, aku diceramai wak gede. Kalau pacak di luar Ramadan Dihi belum galak sembayang rajin, dialah kesempatan Dihi. Kadang apa? Tahajud malam, dialah kesempatan yang paling besar. Dihi harus meningkatkan kualitas ibadah Dihi, membaca Quran, sembayang, sedekah. Itulah di bulan suci Ramadan yang paling besar pahalanya. Bangun di tengah malam Dihi sembahyang tahajud, bermunajat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah, supaya Dihi dimantapkan hati Dihi atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bila lagi Dihi pacak benahi diri, kalau Ramadan tiba, itulah kesempatan Dihi paling pacak rajin sembahyang tadi. Hala pernah tinggalkan sembahyang, hala nian Dihi berbuat yang dia elok. Kadang apa? Di bulan suci Ramadan inilah kesempatan Dihi. Man lam yada qaula zur. Ramadan bukan mengajarkan Dihi cuma nahan rasa haus dan lapar, dia cukup. Nahan hawa nafsu, dia cukup. Tahan kuda yang mana ada laki. Kak, kalau kuda kak malam kian Dihi
Tahan. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Tapi apa? Malam yada qaula zur. Ramadan juga mengajarkan diri pada ninggalkan perkataan-perkataan jorok. Kalau ibu masih galak duduk di tengah laman pakai pakaian seksi ngupat sana dan sini, Ramadan datang tinggalkan gawi-gawi itu. Apa gentinya? Bukan ngomong kotor, bukan ngomong jorok, tapi genti dengan berzikir kepada Allah, membaca Quran kepada Allah, sembahyang ditingkatkan lagi. Karena Bapak Ibu ada sebuah cerita sebelum aku tutup. Karena dalam panjang ni kekuasa anak asar pula Pak. Ada sikok cerita sebelum aku tutup tentang solat, tentang ke masjid. Bila lagi dihipacak sembahyang jamaah, aman bukan di masjid. Bila dihipacak sembahyang meningkatkan, kalau bukan di bulan suci Ramadan ini. Ada seorang sahabat Nabi Pak, Bu, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Siapa Abdullah bin Umi Maktum? Sahabat Nabi yang kedua bola matanya ini buta. Dek tahu nginak, dek tahu jelit. Buta kedua bola matanya ini. Tapi Abdullah bin Umi Maktum ini terkenal jema yang dek ndak nian ninggalkan sembahyang di masjid. Dia gawinya nak ke masjid tulah. Suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum, mak mana cara dia pacak sampai ke masjid? Karena dia buta. Dia ambil tali, dikebotkannya lah tali ke lawang rumahnya, ditariknya tali tersebut, kebotkannya ke lawang masjid. Dia tujuannya Bu, supaya dia mudah pergi ke masjid. Jadi ngukur di tali itulah nak, buta. Dihingin nak kala. Di pertengahan perjalanan Abdullah bin Umi Maktum telabo, terbahicul, terangkang, terhabang, huburlah dia. Tiba-tiba pas dia hubur tadi, datang seorang pemuda yang tak dikenal, negakkan awaknya. Mama, tegak mama. Sini ku tuntun ke masjid. Tuntunnya lah dari pemuda yang tidak dikenal tadi sampai ke depan masjid. Sembayanglah Abdullah bin Umi Maktum dalam masjid. Jemaah yang dia dikenal tadi nega di lawang masjid. Dia gawinya nunggui Abdullah bin Umi Maktum. Berarti dia sembayang, dia kenal tadi. Dia sembayang, cuma ngantar kegiatan. Lah sudah dia sembayang, Mang, sudah kamu sembayang? Sudah. Pela, dia perlu nak pakai tali lagi. Aku tetap-tetap tali. Putus tali. Kuantat ku tambang kamu. Nah, antarnya ke rumah. Kapan besok dia nak sembahyang masjid? Putus tali tadi kan? Dihidupkannya lagi tali tadi, disambungnya lagi. Pergi pula ke masjid. Di pertengahan perjalanan, terhabang. Tiba-tiba datang pula je rumah ibu. Negakkannya datang pula. Mang, aku je mahi. Kan aku tolong dia. Dia dah pakai tali lagi, aku pecat aku dia. Sampai depan masjid, nunggulah jemaah yang dia kenal tadi di depan lawang masjid. Abdullah tadi sembahyang di dalam masjid. Sudah sembahyang? Sudah bang sembahyang? Sudah. Bela, kuatan balik. Pas hari ketiga, Abdullah bin Umi Maktum, dia pakai tali lagi. Kapan dia buka lawang rumahnya? Lah berdebul. Jemaah yang dia dikenal tadi. Lah berdebul, bukan hantu. Lah berdebul. Mang, aku jemaah yang negakkan kamu pada hari pertama, hari kedua, waktu kamu terhabang. Pas hari ketiga ni, cengki kamu tu terhabang pula. Lemak lah aku standby kian, ku tolong kamu pergi ke masjid. Okey, jadi Mang Abdullah bin Umi Maktum berangkatlah dia tanya, kapan sampai di masjid? Sama lo hari yang ke-1 kedua tadi. Dia gawi jemaah yang hantar tadi, nega di depan lawang masjid. Dia sembahyang ada, ngantar saja. Abdullah bin Umi Maktum sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Meluah di lawang masjid. Curiga bu. Tanyanya 1, 2, 3 hari tu, tanyanya penasaran dia. Uji Abdullah bin Umi Maktum. Wahai pemuda yang dia dah dikenal, aku ni sebenarnya curiga kau ni. Ngapa ngan nulung aku terus sembahyang ke masjid berangkat cuman ngan ku kina walaupun aku dibuta kehasan aku ni. Kehasan pacak aku bawa ngan di dalam masjid tu. Dia sembahyang ada nyawa kau ni.
Dia kami ni siapa ni ngaku lagi kan? Dia mak akhirnya jemaah itu sedang segak dia mamang putra dia. Ngakulah dia. Wahai Abdullah bin Umi Maktum. Okey mengan dia aku ngaku mulai detik ini ngaku dan aku. Siapa ngan? Jangan siapa aku. Aku ni belis. Iblis. Nyamar jadi jemaah pemuda. Tambah dia mak pikiran Abdullah bin Umi Maktum bu. Yang aku tahu iblis tu dalam sejarah hidupku dia pernah galak nolong jemaah. Gawi lo. Pasti kau jakatullah. Ngapa mak ini model iblis kok ini? Gawinya pasti ngajuki memaksiat, ninggalkan sembahyang, menghalang-halangi jemaah. Nah, terpeci kok ini pula iblis yang galak nolong jemaah berangkat ke masjid. Dia tujuan dengan iblis. Ngakulah sebenarnya nak ngapa dengan ni? Ngapa dengan nilok gawi dengan tu? Dijawab dari iblis tadi Pak Bu. Uji iblis itu, ketahuilah wahai Abdullah, pada saat ahi pertama dengan telabur tahabang tadi, malaikat dia pucuk langit tu turun. Dia gawi malaikat dia pucuk langit turun, doakan dengan. Dia doanya, ya Allah, di malaikat dia pucuk langit yang banyak turun. Ampunilah segala dosa-dosa Abdullah bin Umi Maktum. Pada saat akhir kedua dengan tahabang telabur, datang pula penolongan. Karena apa? Ukinak di pucuk langit turun segala malaikat. Dia si malaikat, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abdullah bin Umi Maktum dan keluarganya. Karena saking semangatnya dia datang ke masjid. Pada saat dengan hubur pada hari ketiga, kutulung dengan uji belas. Ngapa? Karena lebih banyak lagi malaikat datang di pucuk langit. Lang ambil ancang-ancang. Nak ngapa? Nak doakan. Sebelum dia doakan, lemaklah kutulung kian. Ngapa? Aku khawatir mana pun dia nolongan. Doa malaikat itu, dia isinya, ya Allah, ampuni segala dosa Abdullah bin Umi Maktum, dosa keluarganya dan dosa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi kesimpulannya dia Bu, iblis tu nak memanakan model ni masa kejahat. Dari kedosa dihi gala-gala di sini diampuni gala, lemaklah aku tolong kian Itu intisarinya. Jadi hala pernah nganggap kalau iblis itu elok, dalam keadaan apapun dia pasti akan menggoda diri terus. Makanya dikatakan ketika Ramadan datang, seluruh pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan iblis dibelenggu. Dibelenggu uji jemaah dusun dikebat. Walaupun pada kenyataannya bukan dikebat gala seluruh iblis di muka bumi ini Pak. Masih ada yang berkeliaran siko dua. Itulah jemaah galak dia puasa dipikir bakal mudul lo ada tu no. Masih kena gangguan iblis. Jemaah bulan puasa masih galak ngumpat di panca tu, masih kena gangguan iblis. Makanya kesempatan dihi, apa tujuan dihi berpuasa gala? Puji Nabi Muhammad. Lawang surga itu ada 8 ikok. Di antara lawang surga 8 ikok itu Bapak Ibu, ada sikok lawang namanya Ar-Royan. Lawang Ar-Royan inilah dibukakan pada hari kiamat. Uji malaikat, dia lawang jemaah-jemaah yang selama bulan Ramadan berpuasa. Ngan dari mana? Aku jemaah puasa bukan? Bukan. Alah masuk. Bukan untuk ngan. Untuk siapa malaikat? Untuk jemaah-jemaah yang di bulan puasa tadi. Masuk dia lewat pintu royan tadi. Masuk. Dia tahu nak masuk lewat lawang lain. Tapi tujuan dihi, semoga dihi yang hadir di sini Bapak Ibu, dihi di akhirat kele masuk sebarang gala melalui pintu royan. Amin ya rabbal alamin. Galak gala tak masuk surga galak gala masuk neraka dia enggak. Karena ngapa? Ada hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Banyak hadis-hadis yang mengatakan, oh ya Allah kamu itu kelmaknya mudah ni masuk surga. Mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sudah masuk surga. Memang betul. Siapa yang dalam awaknya, dalam dadanya ini masih ada iman walaupun sekecil biji sawi, mbak putu, ada iman yakin kepada Allah, masuk surga. Walaupun garis bawahi transit kudai di neraka.
Berapa tahun di neraka? Wallahu alam. Dia tujuannya nak ngapuskan dosa-dosa dihi. Jadi pada kesimpulannya dia dihi yang hadir di sini pasti masuk surga kala. Tapi ada yang berjumpa tadi sehingga gudai ke neraka nak bersihkan dosa-dosa tadi. Satu hari sama dengan 500.000 tahun di dunia. Bayangkanlah, dihilah dalam keadaan gosong, berpuluh ribu tahun kena siksa dalam neraka, empai dihi ngeluah no pakaian cupang camping mangalangal di teruan nak ngapa? Mencap kaki surga. Tapi tenanglah, dihi bakalan masuk surga kali. Karena ngapa? Dihi jema Islam, dihi jema beriman kepada Allah. Tujuan dihi puasa untuk Allah Subhanahu wa taala, yang dihi harapkan semoga kita yang hadir di sini termasuk jema-jema yang beriman gala dan masuk surga gala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jam apa? Nah, puasa jadilah budaya, dia perlu nak panjang lebar nian. Karena kapan semakin panjang, aku yakin perut ini semakin lapar. Aman Pak Ustaz dia lapar hingga karena lah dijamu jadi oleh tuan rumah makan. Cuma masih nak makan kalau mandi persilangan. Jadilah budaya Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan yang pertama kali, tapi pacak kita bertemu lagi. Dia cukup di dunia, bertemu lagi di akhirat di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ku akhiri dengan sebuah pantun. Burung merpati, burung cendrawasih, hinggap di hanting batang jahi. Kalau Bapak Ibu nak ngina aku lagi, saksikan kian di RCTI. Demikianlah waqafanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo ada langsung lagi. Baik kata